Mungkin karena Bu Titin sudah bergabung ya dengan kelas kita hari ini. Ibu buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih karena kalian sudah hadir tepat pada waktunya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Titin sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini diberi keberkahan dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Oke, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, apa kabar anak-anak? Masih pada semangat hari ini? Baik, Bu. Semangat. Oke, oh ya sebelumnya Ibu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Karena kan kita telah melalui bulan Ramadan, semoga keadaan kita menjadi kembali suci. Karena kan biasanya bulan Ramadan itu pasti serba baru ya. Selain baju baru, pribadi baru, dan tentunya kita juga harus membawa semangat yang baru. Nah, di sini Ibu mau nanya dulu nih, pada sudah mengerjakan belum LKS 1, 2, 3, dan 4-nya? Udah. Udah, Bu. Sudah. Oke, yang lain? Pada semangat ya, kayaknya menjawab udahnya tuh pada semangat gitu, saking udah pada mengerjakan tugasnya. Nah, karena kalian sudah mengerjakan tugas, berarti bisa kita lanjutkan. Pada pembelajaran kali ini tuh seperti yang sudah Ibu infokan sebelumnya, kita akan melakukan presentasi hasil tes model yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Nah, nanti siapapun yang terpilih untuk presentasi itu harus disimak baik-baik karena kita akan membandingkan data masing-masing. Misal nanti dari kelas 8E ada yang presentasi. Nah, nanti yang lainnya juga harus menyimak gitu karena kita nanti akan membandingkan data masing-masing. Jadi sudah siap belum untuk memulai presentasi hari ini? Gimana, sudah siap? Siap, Bu, insya Allah. Oke. Untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukup 3-4 orang dulu aja ya yang presentasi karena kan kita keterbatasan waktu. Mungkin yang lainnya bisa di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan yang lain. Tapi jangan lupa kayak tadi yang Ibu telah sampaikan, untuk yang tidak kebagian presentasi tetap disimak. Karena nanti saat sesi diskusi akan Ibu tanyakan juga hasil yang lainnya. Jadi bagi yang tidak menjawab atau tidak ada konfirmasi, misal Bu, saya tadi hilang sinyal atau tidak ada kabar, Ibu akan anggap kalian tidak menghadiri pertemuan hari ini. Karena kan bisa aja ya, abis join Google Meet, terus off cam, terus off mic, nanti tiba-tiba HP-nya ditinggalin gitu. Nah, jadi untuk menghindari itu, kalau bisa nanti saat sesi diskusi kalian simak baik-baik. Jadi nanti saat Ibu tanya, bisa menjawab gitu. Sebelum Ibu tunjuk nih, kira-kira ada nggak yang mau mengajukan diri atau yang sudah siap untuk presentasi hari ini? Gimana? Udah ada belum yang siap? Atau coba Ibu lihat ya di Google Classroom-nya, siapa yang sudah mengumpulkan. Ini yang paling pertama mengumpulkan itu ada Talea. Talea sudah bergabung belum? Sudah, Bu. Ya, Talea kira-kira siap nggak kalau presentasi? Siap, Bu. Siap, oke. Mau dibantu ditampilkannya atau Talea kira-kira bisa share screen? Gimana Talea? Ibu aja yang tampilin. Oke, ini di classroom-nya ada 2, ada video sama PPT dulu. Kalian mau nampilin yang mana dulu nih? Yang PPT aja, Bu. PPT, oke. Sebentar ya.
Ini sudah terlihat belum? Tampilannya sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, Talia silakan bisa on cam mungkin ya, sambil dijelaskan ke teman-temannya hasil kerja Talia di LKS 4 ini. Silakan Talia, bisa dimulai. Ya. Halo semuanya, saya Talia Andrea Nicole Novembri dari kelas 8H. Hari ini saya akan mempresentasikan tes model spirometer sederhana. Slide selanjutnya, Bu. Ini tampilannya berubah nggak ya? Enggak. Oh, enggak. Nah, ini aja mungkin ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu cara menghitung volume udara paru-paru menggunakan spirometer sederhana. Yang pertama, volume udara tidal. Cara menghitungnya itu air dalam botol dikurangi dengan sisa air dalam botol. Yang kedua, volume udara cadangan ekspirasi atau volume suplementer. Cara menghitungnya air dalam botol dikurangi sisa air dalam botol. Yang ketiga, volume udara cadangan inspirasi atau volume komplementer. Itu yang dihitungnya itu sisa air dalam botol. Yang keempat, kapasitas vital paru-paru. Cara menghitungnya itu volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Yang terakhir, kapasitas total paru-paru. Cara menghitungnya volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Nah, yang ini adalah tabel data hasil percobaan yang telah saya lakukan. Slide selanjutnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS 4. Yang nomor 2, bagaimanakah perbandingan dari masing-masing keadaan tubuh terhadap besaran volume udara yang dihasilkan? Setelah melakukan aktivitas, kapasitas paru-paru saya meningkat. Saat saya berbaring, setelah melakukan aktivitas, kapasitas paru-paru saya lebih kecil dibanding saat saya duduk setelah beraktivitas. Nomor 3, apakah terdapat perbedaan besaran volume udara dari tiap-tiap keadaan tubuh? Jika ada, mengapa hal itu bisa terjadi? Ketika tubuh melakukan aktivitas dan memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga kapasitas paru-paru meningkat. Saat berbaring, berat tubuh saya hanya disangga sebagian tubuh sehingga tidak membutuhkan tenaga. Yang keempat, dari data yang didapat, bisakah kamu menyimpulkan bagaimana kinerja paru-parumu dengan membandingkan data dengan besaran volume udara menurut teori? Paru-paru saya tidak normal karena data hasil percobaan saya dengan besaran volume udara menurut teori tidak sama. Hal ini bisa saya pastikan karena saat masih SD, saya 2 kali dirawat karena asma dan 1 kali dirawat karena ISPA. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Yang pertama, spirometer berguna untuk mengetahui apakah paru-paru kita normal atau tidak dengan cara mengukur volume udara dalam paru-paru. Yang kedua, kapasitas paru-paru seseorang dipengaruhi oleh posisi tubuh, aktivitas tubuh, umur, jenis kelamin, dan riwayat penyakit. Terima kasih. Iya, mungkin Talia, kalau videonya bisa ditampilkan dulu nggak? Sambil dijelaskan sedikit. Gimana Talia? Boleh, Bu? Boleh. Oke.
Bentar ya. Mungkin cukup segitu ya, Talea, videonya. Nah, dari video tadi kan berarti teman-temannya bisa menangkap kalau alat Talea itu yang menggunakan satu botol dan satu ember ya. Jadi, ditiupnya itu melalui selang. Begitu ya, Talea? Ya, Bu. Nah, kira-kira waktu itu kenapa nih Talea memilih desainnya yang itu? Karena kan seperti yang Talea tahu ya, banyak referensi lain gitu. Ada yang menggunakan balon atau ada yang menggunakan 2 botol. Nah, alasan Talea desain yang seperti ini karena apa? Karena desainnya simple, terus bahan-bahan yang digunakan juga murah, dan ada di rumah semua. Oke, berarti selain alasan itu, desain yang tadi yang Talea gunakan, itu mungkin karena pengukuran Taleanya tepat dan cara Talea menggunakannya juga tepat, jadi hasil yang Talea dapat itu mendekati hasil asli ya, karena tadi juga bisa dilihat hasilnya itu Talea mengalami ketidaksinkronan antara jumlah volume udara dalam paru-paru Talea dengan yang menurut teori gitu. Padahal kan seharusnya kalau paru-parunya masih sehat kan sama ya tadi jumlahnya. Nah, ternyata bisa kita lihat kalau ternyata tadi Talea ada riwayat penyakit asma saat SD gitu. Bisa ditangkap nggak teman-teman yang lainnya? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih Talea sudah mau presentasi. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, karena tadi kan Talea udah ya yang desain satu botol dan satu ember. Sebentar, Ibu lihat lagi. Di Google Classroom-nya itu ada yang pakai balon. Ada yang mau maju nggak yang desainnya pakai balon? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk lagi nih. Nggak ada. Oke, supaya kita mendapat hasil yang beragam ya, karena tadi kan desain yang pertama sudah. Nah, kita coba ke desain yang kedua. Ini kalau nggak ada yang mau presentasi, coba Ibu boleh minta Reizan. Reizan ada? Hadir, Bu. Ya, Reizan desainnya pakai balon kan ya? Ini di Google Classroom ya? Iya, Bu. Ya, Reizan mau nggak kalau presentasi? Boleh, Bu. Oke, mungkin tampilannya biar sekalian dari Ibu aja ya. Jadi Reizan kayak tadi cukup menyampaikan dari hasilnya kayak gimana. Sudah terlihat belum ini? Sudah, Bu.
Oke, mungkin kepada Rezan Ibu persilahkan untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Izan Arfi Pratama dari kelas 8E, absen 24. Saya akan mempresentasikan hasil tes model spirometer saya. Nah, waktu ke dalam keadaan normal, volume udara tidal saya itu 1340. Udara cadangan ekspirasinya 660, cadangan inspirasinya 680, kapasitas vital paru-parunya 2680, kapasitas total paru-parunya 3680. Waktu keadaan setelah melakukan jumping jack lalu duduk, udara tidalnya 1295, udara cadangan ekspirasinya 640, udara cadangan inspirasinya 655, kapasitas vital paru-parunya 2590, kapasitas total paru-parunya 3590. Nah, kalau yang terakhir ini waktu setelah melakukan jumping jack lalu berbaring, udara tidalnya 1300, udara cadangan ekspirasinya 640, udara cadangan inspirasinya 660, kapasitas vital paru-parunya 2600, dan kapasitas total paru-parunya 3600. Nah, di sini juga ada pertanyaan-pertanyaannya. 1. Dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan, apa yang kamu dapatkan? Saya mendapatkan volume udara tidal, cadangan ekspirasi, cadangan inspirasi, kapasitas vital paru-paru, kapasitas total paru-paru pada kondisi yang berbeda-beda. Bagaimana perbandingan dari masing-masing keadaan tubuh terhadap besaran volume yang dihasilkan? Waktu dalam keadaan normal itu saya menghasilkan 3680, waktu berolahraga lalu duduk 3590, dan berolahraga dan berbaring 3600. Apakah terdapat perbedaan besaran volume udara dari tiap-tiap keadaan tubuh? Jika ada, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena berolahraga dapat menguatkan jantung dan paru sehingga otomatis akan meningkatkan asupan oksigen dan menambah kemampuan otot dalam memanfaatkan oksigen secara efisien. Dari data yang didapat, bisakah kamu menyimpulkan bagaimana kinerja paru-parumu dengan membandingkan data dengan besaran volume udara menurut teori? Karena menurut teori kapasitas paru-paru pada umur 14 tahun adalah sekitar 3250, paru-paru saya masih bekerja dengan normal. Kan mungkin bisa lebih baik dari anak umur 14 tahun lainnya. Apa yang kamu dapat simpulkan dari percobaan ini? Yang dapat saya simpulkan, ketika kita sedang melakukan aktivitas seperti berolahraga, kapasitas paru-paru kita akan berkurang karena asupan oksigen meningkat. Rezan ada videonya juga kan ya? Ada, Bu. Ya, ditampilkan dulu ya. Sebentar. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau desain Rezan itu berbeda dengan desain yang tadi Talea pilih. Kalau misalnya Talea tadi kan menggunakan satu botol, lalu ember, dan selang. Nah, kalau Rezan ini bedanya menggunakan 2 botol, 1 balon, dan selang. Jadi, bernafasnya itu dihirup atau dibuang udaranya ke balon, nanti balonnya akan memberi tekanan ke botolnya. Nah, bisa dilihat ya, airnya berpindah dari botol satu ke botol lainnya. Kalau yang tadi kan air dari botol yang Talea itu keluar ya ke ember. Nah, kalau ini itu sama prinsipnya karena tadi udaranya memberikan tekanan, jadi udara dari botol A bisa berpindah ke botol B gitu. Oke. Kalau Rezan karena tadi kan Rezan bilang ya kalau kapasitas udara atau kualitas paru-paru Rezan itu masih normal bahkan bisa disebut bisa di atas anak umur 14 tahun lainnya. Nah, sebelumnya kita tanya dulu, Rezan emang sering berolahraga nggak nih?
Waktu itu apa? Waktu tahun sebelum 2020 mah masih sering, Bu. Sekarang udah jarang. Oke, berarti bisa kita mungkin belum bisa kita simpulkan ya, tapi bisa kita ambil dulu untuk kesimpulan sementara kalau ternyata rajin berolahraga itu bisa meningkatkan kapasitas paru. Terus Reizan emang sebelumnya nggak ada riwayat penyakit paru-paru ya? Tidak, Bu. Oke, tidak. Nah, jadi bisa kalian bandingkan ya tadi data Talea dan juga data Reizan. Kita sudah mendapat dua data yang berbeda nih dengan dua alat yang berbeda. Walaupun tadi bahan-bahannya secara garis besarnya sama, tapi karena orang yang mengetesnya juga berbeda, riwayat penyakitnya berbeda, dan aktivitas sehari-harinya juga berbeda, tentu akan menghasilkan udara yang berbeda. Nah, satu lagi mungkin eh, Malik, ada nggak Muhammad Malik? Ada, Bu. Oke, Malik, siap presentasi nggak? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Jadi nanti buat teman-temannya bisa disimak karena setelah ini kita akan ada sesi diskusi. Sebentar. Ini sudah terlihat belum tampilan dari Ibu? Oke, silakan Malik bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Malik Wicaksono dari kelas 8D akan mempresentasikan hasil uji coba tes spirometer saya. Pada saat keadaan normal, udara tidal saya 500 ml, sedangkan ekspirasi 1500 ml, sedangkan inspirasi 1500 ml, kapasitas vital paru-paru 3500, kapasitas vital paru-paru 4500. Keadaan berolahraga sambil duduk, udara tidaknya 450 ml, sedangkan ekspirasi 1250 ml, sedangkan inspirasi 1250 ml, kapasitas vital paru-paru 2950 ml, kapasitas total paru-paru 3950 ml. Dan keadaan berolahraga berbaring, udara tidaknya 350 ml, sedangkan ekspirasi 1150 ml, sedangkan inspirasi 1150 ml, kapasitas vital paru-paru 2650 ml, total paru-paru 3650 ml. Pertanyaan 1, dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan, apa yang kamu dapatkan? Saya mendapatkan bahwa keadaan posisi tubuh dan aktivitas yang baru saja dilakukan bisa mempengaruhi kapasitas udara pada paru-paru. Bagaimana perbandingan dari masing-masing keadaan tubuh terhadap besaran volume udara yang dihasilkan? Jika menghitungnya dalam posisi tubuh berdiri, maka kapasitas paru-paru akan menjadi lebih tinggi. Dalam posisi duduk, kapasitas paru-paru akan menjadi lebih rendah. Sedangkan dalam posisi berbaring, kapasitas paru-paru akan lebih rendah dibandingkan dengan posisi duduk. Dari data yang didapat, bisakah kamu menyimpulkan bagaimana kinerja paru-paru? Ada karena pada saat keadaan normal, jantung berdetak dengan normal sehingga napas yang dihembuskan seperti biasa, sedangkan setelah berolahraga, jantung berdetak lebih cepat dan menyebabkan pernapasan menjadi lebih cepat. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Jadi, kapasitas paru-paru dapat berubah-ubah yang disebabkan oleh posisi dan keadaan tubuh. Menjaga paru-paru juga sangat penting agar kita tidak terkena penyakit paru-paru. Nah, oke. Tadi kalau buat Malik, ini alatnya Malik itu sama kayak yang Talea atau sama kayak yang Reizan nih desainnya? Sama kayak yang Talea.
sama kayak yang Talea ya. Nah, berarti dari data yang tadi kita dapat, Malik dan Talea, walaupun desain alatnya sama, terus tapi kenapa coba hasilnya bisa beda? Ada yang bisa jawab? Karena aktivitas sehari-harinya berbeda Ibu, jadi mempengaruhi kondisi tubuh. Ya, betul ya Laifa tadi. Karena aktivitas masing-masing itu berbeda-beda. Misalnya tadi Malik eh, berolahraga, atau misalnya tadi karena Talea ada riwayat penyakit paru-paru, jadi itu berpengaruh. Nah, bisa dilihat karena tadi Malik dan Talea menggunakan alat yang sama pun bisa mendapat hasil yang berbeda gitu. Mungkin karena sebentar lagi akan berakhir ya. Untuk presentasi hari ini, Ibu cukupkan dulu 3 orang. Terima kasih kepada yang sudah presentasi. Nah, bagi yang belum, jangan lupa masih ada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi bisa disiapkan sebaik-baiknya. Nah, supaya memahami hasil tes model tadi ya, karena kita sudah punya 3 contoh atau sudah punya 3 data dari Malik, Rizan, dan juga Talea. Kita kan harus cari tahu ya, kenapa sih bisa beda-beda tiap orangnya, terus kira-kira penyebabnya apa aja. Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Supaya kalian lebih memahami, mungkin Ibu akan menampilkan bahan materi ya. Sebentar. Sudah terlihat belum tampilannya? Sudah, Bu. Sebentar, tapi ini kecil ya tampilannya. Ini kalau di share gini nggak kelihatan ya? Masih yang kecil-kecil ya di kalian kelihatannya? Kayak gini. Bisa dilihat ya, judulnya itu mengajak kita untuk lebih mengenal paru-paru. Karena seperti yang kita ketahui, kalau organ paru-paru itu merupakan organ yang berperan penting bagi tubuh kita. Dan lagi, seperti yang sudah kalian ketahui, sedang adanya pandemi COVID-19 yang menyerang manusia, khususnya pada organ paru-paru. Jadi, alangkah baiknya sebelum kita melawan musuh kita, yaitu penyakit pada organ paru, kita harus tahu dulu nih, dan kita harus lebih mengenal dengan baik seperti apa paru-paru kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan ya, ada mengetahui perbandingan jumlah volume udara berdasarkan data yang didapat dengan jumlah normal yang berdasarkan tabel. Lalu ada mengetahui pengaruh posisi tubuh terhadap jumlah volume udara yang dihasilkan. Seperti tadi ya, perbandingan antara posisi duduk dan posisi berbaring. Lalu ada mengetahui kualitas paru berdasarkan data volume udara yang didapat dari percobaan sebelumnya. Kayak tadi mungkin Talea karena sudah ada pengecekan secara medis, jadi sudah bisa menarik kesimpulan kalau Talea itu kondisi parunya seperti apa, kayak gitu. Nah, gimana nih? Jadi sudah siap belajar belum? Sudah, Bu. Sudah siap, Bu. Oke. Sudah, Bu. Seperti ini ya, tabel yang sudah Ibu berikan juga di modul sebelumnya. Tadi, coba bentar, Ibu bandingkan dulu. Sebentar ya.
Ini sudah terlihat belum tampilannya? Sudah, Ibu. Oke, ini mungkin agak kekecilan ya. Nah, di sini itu Thalea umurnya berapa tahun? 13. 13. Nah, di sini kan udah ada ya tabel yang Ibu berikan di modul bantuan guru. Umur 13 dan perempuan itu harusnya ini volume vital udaranya itu 2350. Nah, sedangkan Thalea itu 2780. Nah, kalau dibandingkan nih, berarti kira-kira Thalea masih normal atau enggak? Normal. Normal. Ya. Lalu kalau yang Malik nih tadi. Laki-laki umur 13 tahun itu ada di 2900. Sedangkan ini Malik 3500. Nah, kalau kayak gini berarti? Normal banget. Ya. Berarti kalau misalnya secara sederhananya itu kita bisa menggunakan alat spirometer sederhana ini untuk mengetahui kualitas paru-paru kita ini walaupun memang belum teruji secara 100%, tapi karena sudah banyak percobaannya dan sudah bisa kalian coba secara langsung gitu ya dengan mudah, jadi bisa dicoba oleh masing-masing gitu. Nah, ini jadi tabel tadi itu sudah disusun berdasarkan jenis kelamin dan umur. Jadi laki-laki dan perempuan itu walaupun di rentang umur yang sama, bisa memiliki kapasitas vital paru-paru yang berbeda. Oke. Lalu ini ada manfaat mengetahui kapasitas total udara. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya kapasitas total udara itu buat apa aja biasanya? Ada yang tahu? Gimana nih? Laifa tahu nggak kira-kira apa sih manfaat kita bisa untuk mengetahui kapasitas total udara? Untuk tahu kita sehat atau enggak, Bu, atau sesuai dengan kondisi normal manusia biasa. Oke, itu jawaban Laifa ya. Coba kalau jawaban Agnesa, gimana Agnesa? Ada Agnesa? Atau Gea? Ada, Bu. Ya, coba kalau menurut Gea, apa manfaat kita mengetahui kapasitas total udara? Mungkin hampir sama, Bu, ya, untuk mengetahui kesehatan paru-paru kita, terus bisa untuk mendiagnosa kira-kira kita ada apa, langsung diperiksa gitu. Betul ya, jadi kapasitas total paru-paru itu biasanya digunakan sebagai data tambahan untuk menentukan diagnosis penyakit tertentu, seperti penyakit paru obstruktif kronis dan asma. Nah, penyakit ini itu dilakukan menggunakan alat bernama spirometer, seperti yang sudah kalian buat, tapi bedanya kalau spirometer medis tentunya lebih akurat ya hasilnya. Dan pada orang dewasa normal, rata-rata kapasitasnya itu 6.000 cc atau 6.000 mili. Tapi seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, bisa berbeda tergantung dari usia, jenis kelamin, serta kegiatan sehari-hari. Misalnya kalau pada atlet, karena atlet kan sering berolahraga ya, dan sering melakukan kegiatan aktivitas fisik gitu. Jadi pasti kapasitas total udara paru-parunya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja kantoran biasa. Nah, begitu juga dengan lanjut usia atau kakek-kakek, nenek-nenek, yang kapasitas total paru-parunya akan lebih rendah dibandingkan usia dewasa atau remaja. Kapasitas ini tuh kalau kalian sadari ya, tanpa kalian sadari, kayak tadi lihat di tabel, seiring dengan kita bertambah usia, kapasitas paru-parunya juga bertambah secara signifikan dari saat baru lahir dan berada di puncaknya itu saat seseorang mencapai 25 tahun. Jadi kalau kalian perhatikan di tabel yang sebelumnya, nah, di umur 25 tahun ini, sebentar. Nah, di umur 25 tahun itu terlihat ya
bisa mencapai 4.200, kisaran 4.200. Nah, itu dianggap sebagai kapasitas puncak paru-paru seseorang. Jadi 26 ke atas itu mulai turun lagi, karena tadi ya semakin tua juga atau bahkan lansia, kapasitas paru-parunya itu akan lebih rendah daripada yang dewasa atau yang remaja. Seperti itu. Nah, pemeriksaan kapasitas total paru-paru ini dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan penyakit tertentu. Biasanya itu seperti tadi ya, tambahan data untuk diagnosis suatu penyakit seperti paru-paru obstruktif atau asma atau pneumonia. Lalu yang kedua ada untuk melihat respon tubuh terhadap pemberian pengobatan. Nah, jadi misalnya ada yang punya penyakit paru-paru nih, terus kan pasti nanti ada perawatan khusus ya. Misalnya pada bagian bronchiolusnya dia mengalami gangguan. Pasti kan membutuhkan alat namanya bronchodilator. Nah, kita harus lihat nih kira-kira pengobatan itu tuh efektif apa enggak dalam mengobati penyakitnya. Nah, cara lihatnya itu dengan menggunakan alat spirometer tadi, dicek. Kalau misalnya kapasitas totalnya ternyata meningkat dari sebelum pengobatan, berarti bisa disimpulkan kalau pengobatan itu tuh efektif dan bisa dilanjut. Nah, kalau misalnya ternyata saat dicek kapasitas totalnya malah menurun, berarti sebaiknya kita menghentikan pengobatan itu. Jadi, ini membantu tenaga medis untuk melihat respon tubuh terhadap pemberian pengobatan. Lalu yang ketiga ada melihat tingkat keparahan penyakit paru. Seperti tadi ya, penyakit paru obstruktif kronis, lalu asma, serta kerusakan karena polusi udara. Jadi bisa dilihat juga nih, kalau misalnya ternyata bedanya tadi sangat jauh ya dengan tabel acuan yang tadi, misal sampai 200 atau sampai 500, itu kan bedanya udah sangat jauh ya. Nah, kita bisa lihat ternyata kalau beda jauh itu berarti penyakit yang kita idap itu semakin parah. Atau kalau misalnya ternyata masih kecil, berarti itu penyakitnya itu masih ringan dan masih bisa diobati sedari dini. Kayak gitu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ada, Bu. Oke. Yang lain masih paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, langsung on mic. Jadi dari pemeriksaan ini ya, tadi kan misalnya kita sudah punya alat spirometer nih, terus kita mau mengecek kapasitas total udara. Nah, dari pemeriksaan itu bisa dilihat pola pernafasan serta jumlah udara yang keluar masuk. Karena tadi kan bisa dilihat ya, udara inspirasi, udara ekspirasi, terus cadangan inspirasi, cadangan ekspirasi. Nah, itu berarti bisa dilihat pola pernafasan kita itu kayak gimana dan berapa banyak sih udara yang masuk dan udara yang keluar dari paru-paru. Nah, kalau misalnya nggak normal, kayak tadi ya, udah dibandingkan dengan data yang tabel sebelumnya, terus ternyata nggak normal nih, ada perbedaan dan ternyata lumayan jauh. Nah, maka dokter itu bisa melakukan diagnosis dari hasil pemeriksaan itu. Misalnya pada pasien yang mengalami penyakit paru, jumlah udara yang tertinggal di paru-paru selama proses pernafasan itu akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah normal. Jadi, pasien yang mengalami gangguan paru-paru itu umumnya akan kesulitan menghembuskan nafas dengan baik, membuat paru-paru mengalami penggelembungan gitu. Jadi, misalnya kayak tadi ya, normalnya itu manusia besaran udara residunya itu 1000 mili atau 1000 cc. Nah, kalau orang yang mengidap penyakit paru, udara yang tersisa di paru-paru itu jadi lebih banyak. Kayak tadi aja misalnya kan Rizan pakai balon ya. Kalau misalnya udaranya Rizan keluarin semua kan enak tuh ya. Jadi tekanannya itu banyak ngasih. Jadi makanya airnya bisa berpindah. Nah, kita analogikan air tadi itu sebagai udara. Nah, kalau misalnya paru-parunya itu kan berarti balonnya ya bisa memberi tekanan besar, udaranya kan bisa berpindah jadi lebih banyak ya. Coba bayangkan kalau balon yang tadi Rezan pakai itu sulit mengeluarkan udaranya, jadi balonnya tetap menggembung. Pasti tekanan yang diberikan ke botolnya kan sedikit ya, otomatis air yang berpindahnya juga jadi lebih sedikit. Nah, itu adalah alasan kenapa orang yang mengidap penyakit paru itu biasanya sulit untuk bernafas gitu, karena paru-parunya tidak bekerja dengan baik, karena tadi adanya penggelembungan pada bagian paru-paru. Gitu. Sampai sini paham nggak? Atau Ibu kecepatan?
Paham. Paham, Bu? Oke. Paham, Bu. Lalu ini, tadi kan saat tes model ya, kalian juga diminta untuk melakukan pada berbagai posisi. Ada posisi duduk, ada posisi berbaring. Kalau tadi Ibu lihat itu, pada Thalea, posisi berbaring itu lebih kecil daripada posisi duduk. Nah, Malik juga kayak gitu. Kalau Rezan, kebalikannya. Posisi duduk itu malah lebih kecil daripada posisi berbaring. Nah, kalau berdasarkan teori, pengaruh posisi tubuh terhadap kapasitas udara paru itu mempengaruhi 3. Ada struktur pada paru, gaya gravitasi, dan aktivitas otot. Nah, kalau struktur pada paru ini ya, kenapa sih pengaruh posisi tubuh terhadap kapasitas udara paru itu mempengaruhi struktur pada paru? Karena kalian tahu ya, kalau kita itu pasti dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Nah, jadi kalau misalnya kita posisinya tadi tiduran gitu ya, misalnya telentang, dibandingkan dengan duduk, gaya gravitasinya kira-kira lebih besar yang mana yang kita terima? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kalau kita tiduran sama kita duduk, lebih besar mana gaya gravitasi yang kita terima? Coba Hamidah ada? Iya, ada, Bu. Nah, Hamidah, tadi terdengar nggak pertanyaan Ibu apa? Iya, terdengar. Ya, kira-kira lebih besar yang mana nih? Lebih besar waktu duduk. Oke, jadi Hamidah jawabannya lebih besar waktu duduk ya. Coba kalau Arini, ada nggak Arini? Ada, Bu. Kalau menurut Arini nih, kira-kira gaya gravitasinya yang kita terima lebih besar yang mana? Lebih besar yang waktu duduk. Lebih besar yang waktu duduk ya. Oke, jadi kenapa sih Ibu nanya lebih besar mana gaya gravitasi yang kita terima? Karena adanya perubahan posisi dalam pernafasan itu akan mempengaruhi struktur pada paru, termasuk sistem otot dan organ internal paru oleh adanya gaya gravitasi. Jadi besar kecilnya gaya gravitasi yang kita terima itu berpengaruh terhadap besaran udara yang keluar atau masuk dari paru-paru. Selain itu juga ada kayak tadi nih ya, misalnya yang Rezan itu kan berarti yang duduk lebih besar daripada yang telentang. Sedangkan yang Malik dan Thalea itu kebalikannya. Nah, ada suatu penelitian yang pada saat posisi telentang itu akan menyebabkan lengkungan diafragma, yang di bawah paru itu ya, lengkungan diafragma, yang terdesak karena adanya berat pada perut. Hal ini membuat kita sedikit kesulitan untuk bernafas dibandingkan dengan posisi duduk atau berdiri normal. Nah, kalau dari hasil penelitian tadi, kira-kira seharusnya yang tepat itu yang seperti Thalea Malik atau yang seperti Rezan? Thalea Malik. Ya, betul ya. Jadi seharusnya itu saat posisi berbaring, udaranya itu lebih sedikit. Karena tadi ya, lengkungan diafragma itu terdesak karena adanya berat pada perut. Jadi akan membuat kita kesulitan bernafas, kayak gitu. Lalu ada juga pengaruh posisi pada aktivitas otot abdominal pernafasan menyebutkan bahwa udara ekspirasi itu nilainya lebih kecil pada posisi telentang dibandingkan posisi lain. Nah, ini itu membuktikan kalau pengaruh posisi tubuh kita itu benar-benar mempengaruhi gitu besar kecilnya udara yang keluar masuk pada bagian paru. Sampai sini masih paham nggak? Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, selain itu, karena kita kan pasti dalam pembelajaran hari ini tuh kita mendapat nilai-nilai ya. Selain nilai pengetahuan tentunya, kita juga bisa mengaitkan dengan nilai agama, nilai sosial, dan nilai pendidikan. Ada yang tahu nggak maksud Ibu apa di sini? Ada yang tahu nggak nih?
Coba Nadia atau Naznin, paham nggak maksud Ibu nilai agama, nilai sosial, dan nilai pendidikan itu apa? Aku nggak tahu. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu dalam setiap pembelajaran kalian sebaiknya mengaitkan juga dengan nilai-nilai lain. Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya kita dalam kehidupan kita itu nggak mungkin nilai pendidikan hanya berdiri sendiri gitu. Kayak misalnya sekarang IPA, ya udah IPA gitu. Nah, nggak bisa. Jadi kita bisa mengaitkan dengan nilai agama. Ini hanya sedikit contoh ya yang Ibu berikan di nilai agama, nilai sosial, dan nilai pendidikan. Sebenarnya masih banyak yang bisa kalian kaitkan dari pembelajaran hari ini. Misal ada nilai budaya atau nilai ketahanan negara, itu bisa kalian ambil. Nah, kalau nilai agama yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini itu, kita harus lebih bersyukur bahwa adanya ilmu pendidikan. Jadi kita bisa mengindikasi sejak dini penyakit paru apa yang kita idap atau kita bisa mengetahui kapasitas udara paru-paru kita. Nah, coba bayangin kalau misalnya nggak ada ilmu pengetahuan atau nggak ada cara mengukur kapasitas udara pada paru-paru. Kan kita jadi nanti nggak akan tahu ya kira-kira paru-paru kita normal atau enggak, terus pengobatan paru-parunya itu kayak gimana. Nah, jadi nilai agama yang bisa diambil itu kita harus lebih bersyukur dengan adanya ilmu pengetahuan. Sedangkan nilai sosial, kira-kira ada yang bisa ngasih contoh nggak nih? Kayak yang tadi Ibu. Ada nggak? Bisa dicoba dulu. Aura, masih ada nggak Aura? Atau Tiara, boleh Tiara? Ibu, Bisa ngambil contoh nilai sosial nggak dari pembelajaran kita hari ini? Kurang tahu, Bu. Oke, mungkin masih agak sedikit bingung ya, karena kalian masih asing dengan sebutan nilai-nilai kehidupan. Ibu kasih contoh lagi deh. Nilai sosial itu berarti ya mirip dengan nilai-nilai yang dalam kehidupan kita bersosial, tapi diambil dari pembelajaran hari ini. Misalnya kayak tadi ya, kita kan udah punya nih, atau udah tahu alat spirometer itu fungsinya untuk mengecek kapasitas udara pada paru-paru, sekaligus kita juga bisa menyimpulkan kualitas paru-paru kita. Nah, tapi kan kalau misalnya kita udah ngecek sendiri nih, terus ternyata kita menemukan ada penyakit di paru-paru kita karena volume udaranya tidak sesuai dengan yang tadi tabel. Nah, kita kan nggak bisa ya berdiri sendiri, maksudnya kita nggak bisa mengobati diri sendiri gitu, walaupun kita sudah tahu paru-paru kita keadaannya tidak normal. Nah, kita pasti tetap membutuhkan tenaga medis atau dokter. Nah, jadi itu nilai sosial yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini. Gitu. Jadi, walaupun kita sudah bisa mengetahui kapasitas udara dan kualitas paru-paru, kita masih tetap membutuhkan orang lain karena sejatinya manusia kan merupakan makhluk sosial ya. Jadi tetap tidak bisa berdiri sendiri gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Oke. Yang terakhir itu ada nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan itu kurang lebih sama seperti pelajaran yang kita dapat hari ini ya. Kita jadi bisa mengukur kapasitas udara pada paru-paru, terus kita jadi bisa tahu kapasitas udara paru-paru itu buat apa. Terus ternyata kita juga bisa tahu kalau spirometer itu kita nggak harus loh datang ke rumah sakit dan ke klinik gitu, kecuali kalau memang kita benar-benar sudah membutuhkannya gitu. Ternyata kita bisa membuat alat spirometer sederhana sendiri di rumah, bahkan dengan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita dan menggunakan dana yang seminimal-minimalnya gitu. Sampai sini paham kan ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, mungkin untuk penjelasan dari Ibu dicukupkan. Apakah ada yang mau bertanya? Ada nggak nih yang mau bertanya? Atau ada yang masih bingung ternyata hasilnya tidak sesuai dengan teori? Atau udah paham semua? Kalau udah paham juga dijawab ya, supaya Ibu bisa melanjutkan. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, coba dilihat pesannya.
Bentar, salah ternyata bukan yang itu ya. Nah, bisa dilihat pesan di Google Meet yang terbarunya, itu ada soal post-test. Jadi bisa kalian kerjakan dulu selama 5 menit. Tapi jangan keluar dari Google Meet-nya ya. Jadi Ibu beri waktu sampai 13.55 untuk mengerjakan soalnya. Silakan ya, bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Waktunya 2 menit lagi ya. Ibu, yang aku gak bisa dibuka linknya, langsung keluar lagi. Oh iya, mungkin nanti Hana bisa menyusul ya ngisinya. Oke, pada sudah belum mengisinya atau ada yang masih mengisi?
Ada yang sudah selesai? Saya sudah Oke. Sudah, Bu. Oh iya, ini sudah ada 10 orang ya yang sudah submit jawabannya. Ibu tunggu sampai 13.58 ya, 2 menit lagi. Kalau yang belum atau yang ada gangguan, mungkin nanti bisa menyusul setelah selesai pembelajaran hari ini. Oke, mungkin waktunya sudah habis ya buat mengisi sekarang. Kalau misalnya ternyata kalian tadi ada gangguan atau kesulitan dalam mengisi, bisa mengisi nanti setelah pembelajaran ditutup gitu. Jadi sekarang bisa kembali disimak lagi Google Meet-nya. Buat yang belum mengisi bisa nanti ya menyusul. Sekarang bisa kembali lagi ke room Google Meet-nya. Oke, mungkin coba Ibu sebelum pembelajaran hari ditutup ya, Ibu mau minta beberapa orang untuk menyimpulkan kira-kira apa saja yang sudah kalian dapat dari pertemuan hari ini. Coba untuk Raden, ada nggak Raden? Ada, Bu. Nah, Raden bisa disimpulkan nggak pembelajaran hari ini tuh Raden dapat apa aja? Saya dapat menyimpulkan cara membuat proyek spirometer sederhana dari contoh-contoh orang lain, teman-teman saya yang lain. Ya, cuma segitu, Bu. Ya, oke. Terus coba kalau dari Safin. Safin ada nggak? Dari Safin atau dari Hana? Oh, ini ada Safin. ada, Bu, kenapa? Coba dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa Safin simpulkan? Kita dapat terus gimana kapasitas paru-paru teman-teman gimana. Ya, ada lagi? Oke, mungkin kalau dari Raden dan dari Safin kayak gitu ya. Pastinya dari tiap pertemuan itu ada yang bisa disimpulkan untuk pembelajaran kita ke depannya. Nah, mungkin kalau dari Ibu dicukupkan, kalau dari Bu Titin barangkali ada tambahan, Bu? Ya, cek suara Ibu sudah masuk. Terdengar Ibu masuk. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah senang sekali Ibu melihat kalian kembali mengisi kelas ya. Dan ini merupakan akhir dari perjuangan kalian dalam membuat alat spirometer. Ya, dari presentasi hari ini luar biasa sekali, bisa bangga. Ternyata kalian bisa menyelesaikan tantangan yang diberikan di awal. Bagaimana kita bisa menjaga kemampuan paru-paru kita sebagai alat pernapasan yang paling penting ya. Sehingga mudah-mudahan dengan dibekali alat spirometer ini sebetulnya ada hal yang sangat ditekankan dalam pembelajaran ini, bukan sekedar membuat alatnya, sebetulnya kita bagaimana kita bisa memantau, bisa dalam artian bisa membantu
kapasitas penguatan paru-paru kita dalam melakukan tugasnya. Dengan memiliki spirometer sendiri di rumah, dan kalian nanti ke depan bisa gunakan itu untuk menjaga untuk apa ini namanya menjaga alat organ pernapasan kita ini agar bisa tetap sehat terutama di masa pandemi ini. Dan semoga pembelajaran ini bermanfaat ya. Dan untuk yang belum presentasi masih ada waktu mungkin satu pertemuan ke depannya Borisa dan untuk anak-anak agar segera menyelesaikan tugasnya, juga bagi anak-anak yang belum menyelesaikan tugas di proyek yang pertama yang belum tuntas untuk bagian-bagian di proyek hidrologi tolong diselesaikan juga karena kita akan menghadapi PAT di minggu depan. Nah, untuk Bu Risa sendiri, saya ucapkan terima kasih Bu Risa atas kebersamaannya di SMP 12 Bandung. Alhamdulillah adanya Bu Risa di kelas IPA ini memberikan data tersendiri ya, anak juga terlihatnya senang sekali belajar dengan Bu Risa. Pembelajarannya menarik, konsepnya juga mudah sekali dipahami oleh anak-anak. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal dan mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk kita sesuai dengan Baik, terima kasih kepada Bu Titin. Mungkin karena tadi tambahan Bu Titin juga sudah disampaikan ya, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Titin karena sudah diberi kesempatan untuk mengajar di kelas 8E sampai 8I ini. Lalu terima kasih juga ke anak-anak atau ke kalian yang sudah aktif gitu ya dalam pembelajaran, lalu aktif konsultasi gitu karena Ibu sering mendapat pesan kayak bertanya, Ibu project ini baiknya bagaimana, terus kayak terlihat gitu kalian semangat mengerjakan tugas. Dan jangan lupa juga seperti tadi yang sudah Bu Titin sampaikan, untuk tugas-tugas yang belum segera dikerjakan. Dan walaupun mungkin Ibu hari ini selesai ujian ya, tapi Ibu masih bisa membersamai kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih mau butuh konsultasi project atau mau bertanya mengenai tugas, masih bisa disampaikan melalui Ibu gitu. Atau bisa di GCR. Mungkin dicukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.